Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai manajemen selling melalui 3 film inspiratif dan penuh pembelajaran. Kami terdiri dari saya sendiri, Sugistian Ramdhani, ada Nandila Putri Ayu, Sarah Amanda Maulana, dan Nursela. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Sarwo Edi Wibowo MM. Jadi di dalam video ini kami akan membahas 3 film yaitu Mariana, Mimpi Sejuta Dolar, Crazy Rich Asian, dan The Founder. 3 film ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teknik penjualan, motivasi, kepemimpinan, hingga etika diterapkan dalam dunia bisnis. Nah, mari kita masuk ke sinopsis singkat dari filmnya. Film Mariana Mimpi Sejuta Dolar menceritakan perjalanan hidup seorang wanita Indonesia bernama Mary Riana yang merantau ke Singapura saat krisis moneter. Awal cerita, Mary Riana menghadapi kondisi yang sangat sulit. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang cukup, bahkan harus berhutang untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Situasinya penuh tekanan, mulai dari biaya hidup yang tinggi sampai kesulitan akademik dan sosial. Namun, justru di titik terendah ini, tekad Mary terbentuk. Dengan kondisi terdesak, Mary memutuskan bekerja dan masuk ke dunia penjualan, sebuah bidang yang penuh tantangan dan kompetensi tinggi. Perjalanan menuju kesuksesan tidak mudah, tapi mulai kerja keras, belajar yang konsisten, dan sistem penjualan yang tepat, Mary berhasil mencapai penghasilan lebih dari 1 juta dolar pada usia 26 tahun. Film ini bukan hanya kisah sukses finance, tapi kisah tentang ketekunan, strategi penjualan, disiplin diri, dan kemampuan bangkit dari kesulitan. Nah, kita masuk ke analisis teknik penjualan. Dalam film ini terdapat beberapa teknik penjualan yang diterapkan atau diperlihatkan Mary dalam dan sangat relevan dengan konsep manajemen selling. Yang pertama, Mary menggunakan teknik direct selling, yaitu melakukan penjualan secara langsung pada calon pelanggan. Ia mendatangi satu persatu, berbicara secara tatap muka, dan menjelaskan manfaat produk dengan bahasa yang persuasif namun tetap jujur. Kedua, Mary selalu melalui penawaran dengan mengenali kebutuhan konsumen. Ia tidak memaksakan produk, justru ia mengalih pada masalah atau kebutuhan yang dirasakan pelanggan, lalu menyesuaikan penawaran agar mereka merasa produk tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka. Ketiga, Mary membangun hubungan interpersonal. Ia memahami bahwa dalam penjualan, kepercayaan adalah modal penting. Karena itu, ia berusaha membuat calon pembeli merasa nyaman, didengarkan, dan dihargai. Keempat, Mary menerapkan strategi komunikasi persuasif yang efektif. Ia mengombinasikan argumen emosional seperti keamanan dan kenyamanan dengan argumen logis seperti keuntungan dan data produk. Terakhir, ia menutup penjualan dengan teknik closing yang tepat. Mary bisa menentukan momen terbaik untuk menutup transaksi, kapan harus menunggu, dan kapan harus memberikan potongan halus agar pelanggan merasa yakin. Semua teknik ini merupakan dibuat Mary untuk bertumbuh dari penjualan pemula menjadi penjualan dengan performa tertinggi. Nah, kita masuk ke motivasi dan insentif. Dalam film ini,
Mo- Motivasi Mary terlihat sangat kuat dan konsisten. Motivasi intrinsik Mary muncul dari keinginan untuk sukses. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia mulai dari keterpurukan, ia tetap bisa bangkit dan merubah hidupnya. Ia juga mandiri dan tidak membebani orang tua di Indonesia. Sementara itu, motivasi ekstrintik datang dari kenyataan nyata yang harus dihadapi. Ia memiliki hutang yang harus dibayar, biaya hidup yang harus ditanggung, dan target perusahaan yang harus dicapai. Tekanan eksternal ini justru memperkuat tekad Mary. Selain motivasi, film ini juga memperhatikan insentif sebagai penggerak utama performa. Dalam dunia penjualan, dia masuki, sistem komisi menjadi reward nyata atas kerja kerasnya. Selain komisi, ada pula penghargaan dari perusahaan bagi karyawan berprestasi seperti bonus, pengakuan, dan peluang karir. Semua faktor ini membentuk koordinasi motivasi yang kuat dari Mary. Selanjutnya ada etika penjualan. Salah satu sisi menarik dari film ini adalah bagaimana Mary tetap memegang teguh etika dalam bekerja di dunia penjualan. Yang pertama, ia menjunjung tinggi kejujuran. Mary tidak pernah memanipulasi calon pelanggan atau memberikan informasi palsu demi menutup penjualan. Yang kedua, ia selalu bertanggung jawab jika ia sudah menjanjikan sesuatu, ia berusaha menempatinya, bahkan ketika itu sulit. Yang ketiga, Mary menunjukkan integritas. Ia menolak melakukan penjualan dengan cara curang atau tidak etis meskipun tekanan target sangat tinggi. Sikap ini menunjukkan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada hasil, tetapi juga proses penjualan yang beretika. Etika inilah yang membuat Mary membangun reputasi positif dan dipercaya oleh banyak orang-orang. Nah, selanjutnya ada peran kepemimpinan. Mary juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat meskipun posisinya bukan sebagai manajer. Yang pertama, ia memiliki self leadership yang baik. Mary mampu memotivasi dirinya sendiri untuk bergerak maju, terus belajar, dan tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Yang kedua, Mary menunjukkan kepemimpinan dalam tim. Ia mampu memberikan energi positif dan dukungan kepada rekan kerja yang mengalami penurunan motivasi. Ia membantu mereka bangkit dan mengembalikan semangat mereka. Terakhir, Mary juga memiliki kepemimpinan visioner. Ia memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencapai kebebasan finance dan pada akhirnya menginspirasi banyak orang melalui kisah hidupnya. Visi ini menjadi dorongan kuat bagi dirinya untuk terus bekerja keras. Ini diperlihatkan bahwa Mary harus menghadapi tekanan yang sangat besar dalam pekerjaannya. Ia dituntut untuk mencapai target penjualan yang tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, ia juga menghadapi persaingan dengan rekan-rekan kerjanya yang sama-sama mengejar pelanggan. Tidak hanya itu, Mary juga menjalani hidup dari kondisi yang sangat sulit. Ia bahkan tidak memiliki tempat tinggal tetap, sehingga harus bertahan hidup dari nol. Semua tekanan ini membentuk karakter Mary menjadi sosok yang lebih kuat. Selanjutnya, dampak lingkungan kerja kompetitif. Lingkungan kerja yang sangat kompetitif akhirnya memberi dampak besar bagi Mary. Pertama, kondisi tersebut meningkatkan semangat juang dan motivasinya untuk terus bekerja keras. Kedua, persaingan dan tekanan yang ia rasakan membantu membentuk mental Mary menjadi lebih tangguh dan disiplin.
Namun, di sisi lain, lingkungan yang terlalu kompetitif juga menimbulkan stres dan tekanan emosional, sehingga Mary harus memiliki manajemen waktu dan motivasi yang baik untuk mengatasinya. Next, hubungan dengan teori di kelas. Film ini memiliki keterkaitan kuat dengan materi manajemen yang dipelajari di kelas. Jadi melalui teori Maslow, Mary digambarkan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri. Dari sisi teori insentif, Mary bekerja keras karena adanya komisi dan penghargaan dari perusahaan. Kepemimpinan transformasional terlihat ketika Mary menginspirasi rekan-rekannya. Dari aspek jadi kesimpulannya, film Mary Riana mengajarkan bahwa kesuksesan dalam dunia penjualan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan. Sikap positif, kejujuran, dan semangat pantang menyerah justru menjadi fondasi utama. Film ini sangat relevan dengan pembelajaran tentang manajemen selling, motivasi kepemimpinan, dan etika bisnis. Selanjutnya kita masuk ke film kedua, yaitu Crazy Rich Asian. Film ini tidak hanya menyajikan cerita romantis, tetapi juga menampilkan simbol status sosial, etika, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan manajemen dan pemasaran. Crazy Rich Asian mengisahkan Rachel Chu, seorang dosen ekonomi di Amerika yang pergi ke Singapura untuk bertemu keluarga kekasihnya, yaitu Nick Yang. Tanpa ia ketahui, Nick berasal dari keluarga super kaya dan sangat berpengaruh di Asia. Rachel harus menghadapi tekanan sosial, perbedaan status, dan persaingan dalam lingkungan keluarga yang. Cerita ini menyoroti nilai etika, status sosial, dan perjuangan Rachel untuk membuktikan diri. Selanjutnya, analisis teknik penjualan. Dalam film ini, teknik penjualan tidak ditampilkan secara langsung seperti pada film sebelumnya. Namun, keluarga yang memperlihatkan strategi bisnis yang kuat. Mereka menjaga reputasi melalui penciptaan citra eksklusif dan prestisius. Rachel sendiri menunjukkan kemampuan komunikasi dan empati yang membuatnya diterima dalam lingkungan baru. Keluarga yang juga memanfaatkan jaringan sosial dan status untuk memperkuat nilai bisnis mereka, termasuk menjual citra kemewahan sebagai nilai tambah. Next, motivasi dan insentif dalam film Crazy Rich. Motivasi para tokoh dalam film ini beragam. Rachel memiliki motivasi intrinsik untuk membuktikan kemampuan dan integritasnya tanpa bergantung pada kekayaan. Sementara Eleanor Young memiliki motivasi ekstrinsik untuk mempertahankan kehormatan dan posisi keluarga. Motivasi sosial juga kuat, terutama dalam hal tekanan untuk diterima oleh lingkungan elit. Hal ini menunjukkan bagaimana motivasi memengaruhi perilaku dan keputusan karakter dalam menjalani kehidupan sosial maupun bisnis. Selanjutnya, etika dalam penjualan. Etika juga menjadi fokus penting dalam film ini. Rachel selalu jujur mengenai latar belakang dan identitasnya. Ia tidak pernah menggunakan cara curang untuk mendapatkan pengakuan. Keluarga yang pun menjaga nama baik keluarga dengan menjaga perilaku di depan publik. Selain itu, Rachel menunjukkan empati dan keadilan dengan menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadikan film ini relevan dengan etika dalam bisnis maupun manajemen selling. Selanjutnya, kita masuk ke bagian peran kepemimpinan yang ditunjukkan oleh masing-masing tokoh. Jadi, setiap tokoh memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, dan hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalan ceritanya. Pertama, adalah kepemimpinan otoriter yang terlihat pada sosok Eleanor Young,
Ia dikenal sebagai seseorang yang selalu mengambil keputusan secara tegas demi menjaga citra dan kehormatan keluarga. Namun, ketegasannya tersebut sering kali terlihat terlalu keras sehingga membuat orang di sekitarnya merasa tertekan. Berikutnya, terdapat kepemimpinan transformasional yang diperankan oleh Raquel Chu. Jadi, Raquel ini mampu menginspirasi orang lain melalui sikap positif, rasa empati yang tinggi, dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi. Gaya kepemimpinannya lebih banyak mengajak dan menggerakkan orang melalui keteladanan, bukan melalui tekanan. Terakhir, kita melihat kepemimpinan visioner dalam diri Nick Young. Jadi Nick memiliki pandangan yang jauh ke depan dan ingin membangun jembatan antara dua dunia yang ia hadapi, yaitu dunia cinta yang ia pilih dan tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Sikapnya menunjukkan keberanian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ia yakini. Dari ketiga gaya kepemimpinan ini, kita dapat melihat bahwa setiap pendekatan memiliki kekuatan masing-masing dan memberikan dampak yang berbeda dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tekanan dan persaingan yang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita. Jadi yang pertama, adanya tekanan sosial dan status, di mana Raquel dipandang tidak pantas hanya karena ia berasal dari keluarga biasa. Pandangan ini membuatnya terus dibandingkan dengan standar sosial keluarga Nick yang sangat tinggi. Kemudian, munculnya persaingan sosial dan keluarga yang memperlihatkan konflik antara status kekayaan dengan nilai moral pribadi. Di sini, kita melihat bagaimana perbedaan latar belakang ekonomi dapat menimbulkan pertentangan dan mempengaruhi cara seseorang diterima dalam lingkungan tertentu. Selain itu, Raquel juga menghadapi tekanan emosional yang cukup berat. Ia harus membuktikan nilai dirinya tidak hanya di hadapan keluarga Nick, tetapi juga di mata masyarakat elit yang memandangnya sebelah mata. Tekanan ini membuat perjuangannya menjadi sangat kompleks, baik secara mental maupun emosional. Jadi, melalui ketiga bentuk tekanan ini, kita dapat melihat bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi hubungan, pengambilan keputusan, dan pengembangan karakter. Berikutnya, kita akan membahas dampak dari lingkungan yang sangat kompetitif. Seperti yang terlihat dalam keluarga Young, lingkungan sosial mereka tidak hanya kompetitif dalam urusan bisnis, tetapi juga dalam hal status, kehormatan, dan citra keluarga. Tekanan tersebut membuat setiap anggota keluarga dituntut untuk selalu tampil sempurna dan mempertahankan posisi mereka di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Raquel menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi. Meskipun berada di tengah tekanan sosial yang besar, ia tetap rendah hati, mampu berpikir rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh standar sosial yang menekan. Hal ini menunjukkan kekuatan karakter yang ia miliki. Dari pengalaman Raquel, kita dapat melihat bahwa lingkungan yang kompetitif dapat membentuk pribadi yang tangguh selama seseorang memiliki motivasi yang kuat serta memegang nilai-nilai etika yang jelas. Tekanan yang ada justru bisa menjadi sarana pengembangan diri ketika dihadapi dengan pola pikir yang tepat. Dengan demikian, lingkungan kompetitif tidak selalu menjadi hambatan, tetapi bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ketahanan mental dan kualitas diri. Selanjutnya, kita masuk pada bagian hubungan antara film dan beberapa teori manajemen, serta motivasi yang telah kita pelajari di kelas. Pertama, kita melihat teori kebutuhan Maslow. Jadi, dalam film, teori ini terlihat ketika Raquel berjuang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya tuh layak dan memiliki nilai. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dengan keluarga Nick, usahanya untuk mendapatkan pengakuan menjadi cerminan yang jelas dari kebutuhan tingkat tertinggi dalam teori Maslow. Berikutnya adalah teori motivasi McClellan. Jadi teori ini tampak melalui dua karakter, yaitu Eleanor dan Nick. Eleanor menunjukkan kebutuhan akan kekuasaan karena ia ingin mempertahankan kontrol serta kehormatan keluarga. Sementara itu, Nick memperlihatkan kebutuhan berprestasi. Ia ingin mengambil keputusan hidup yang benar, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu mengelola tekanan keluarga. Kemudian, kita melihat teori kepemimpinan Bas. Teori ini tercermin melalui karakter Raquel yang menunjukkan kepemimpinan transformasional.
Cara Raquel mempengaruhi orang lain bukan dengan otoritas, melainkan dengan keteladanan, empati, dan cara berpikir yang lebih luas. Sikapnya ini membuat orang-orang di sekitarnya perlahan berubah dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Terakhir, ada teori etika bisnis dan tanggung jawab sosial menurut Stanton. Dalam teori ini, di dalam film, nilai etika dan tanggung jawab sosial terlihat dari keputusan serta perilaku para tokoh utama dalam menghadapi konflik. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga dampaknya terhadap keluarga, hubungan, dan lingkungan sosial mereka. Dari keempat teori ini, dapat kita lihat bahwa film tersebut memberikan banyak contoh nyata mengenai motivasi, kepemimpinan, etika, dan dinamika sosial yang relevan dengan pembelajaran di kelas. Sebagai kesimpulan, film Crazy Rich Asian ini menunjukkan bahwa kesuksesan dan kehormatan tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta atau tingginya status sosial. Nilai-nilai seperti etika, kerja keras, dan kemampuan untuk menghargai orang lain justru menjadi faktor penting yang menentukan kualitas seseorang. Melalui tokoh Rachel Chu, kita dapat melihat bahwa kejujuran, integritas, dan keteguhan sikap bisa menjadi kekuatan utama ketika menghadapi tekanan, persaingan sosial, maupun ketidakadilan. Sikap inilah yang akhirnya membuat Rachel tetap berdiri teguh meskipun berada dalam lingkungan yang penuh tuntutan. Film ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan materi yang telah kita pelajari di kelas, mulai dari manajemen penjualan, kepemimpinan, motivasi, hingga etika bisnis. Melalui alur cerita dan pengembangan karakternya, film ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Crazy Rich Asians bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi pembelajaran tentang nilai diri, tanggung jawab, sosial, dan pentingnya memiliki prinsip dalam setiap keputusan. Kita masuk pada film The Founder. Jadi, film The Founder menceritakan kisah Ray Kroc, seorang penjual mesin milkshake yang hidupnya penuh perjuangan. Suatu hari, ia menemukan restoran cepat saji milik dua bersaudara, Dick and Meg McDonald, yang punya sistem pelayanan cepat dan efisien. Ray melihat peluang besar dari konsep itu, dan ia mulai mengembangkan jaringan restoran dengan nama McDonald's ke berbagai kota. Ia bekerja keras, membangun bisnis dan menarik banyak investor untuk bergabung. Namun, ambisinya yang besar membuat Ray menguasai seluruh perusahaan dan menyingkirkan pendiri aslinya. Film ini menunjukkan bagaimana cara kerja keras dan ambisi bisa membawa kesuksesan, tetapi juga menimbulkan konflik dan persoalan etika dalam dunia bisnis. Dalam film tersebut, kita bisa melihat beberapa teknik penjualan yang digunakan dan sangat efektif. Yang pertama, ada persistensi atau follow up tanpa henti. Jadi, Ray ini terus menghubungi, datang langsung, dan mengejar setiap peluang. Sikap tidak mudah menyerah ini terlihat sejak pertemuan awalnya dengan keluarga McDonald dan menjadi kunci keberhasilannya dalam membuka franchise. Selanjutnya, Ray menggunakan storytelling and firming di visi besar. Ia tidak hanya menawarkan mesin atau satu restoran, tetapi juga menjual sebuah mimpi, yaitu McDonald's sebagai jaringan berskala nasional. Dengan cara ini, calon mitra bukan hanya membeli produk, tetapi ikut membeli visi masa depan. Ray juga memanfaatkan social proof, yang dimana ia menunjukkan bukti nyata keberhasilan restoran McDonald's pertama, mulai dari volume penjualan hingga efisiensi operasional. Bukti ini membuat calon franchise percaya bahwa konsep tersebut sudah terbukti berhasil. Yang terakhir adalah demonstrasi operasional. Alih-alih menjual produk fisik, Ray menjual sistem mulai dari standar menu, proses kerja, hingga tata letak dapur. Jadi sistem ini membuat model bisnisnya mudah direplikasi dan menarik bagi investor. Jadi, melalui kombinasi teknik-teknik tersebut, Ray mampu meyakinkan banyak pihak dan membangun jaringan bisnis yang berkembang pesat. Selanjutnya, motivasi dan insentif dalam film.
Tema pertama yang kita lihat adalah motivasi dan insentif. Pertama, potensi pendapatan atau profit motive. Ray Kroc didorong oleh peluang melihat keuntungan finansial yang jauh lebih besar dan kuat untuk jangka panjang melalui sistem franchising. Kedua, status dan kesempatan untuk menjadi pengusaha nasional yang besar. Ray memiliki ambisi untuk mendapatkan pengakuan dan mengelola bisnis yang mendunia melampaui skala lokal. Ketiga, kontrol kualitas dan dukungan investasi. Upaya Ray untuk membangun standar operasional (KSC) yang ketat bertujuan menciptakan branding dan membuat franchising berhasil. Ini menjadi insentif kuat bagi investor yang mencari pengembalian investasi yang terjamin. Dan ada etika dalam penjualan. Aspek etika dalam penjualan ini sangat menonjol di film ini. Prinsip utamanya adalah kejujuran dan keadilan, tidak memanfaatkan celah untuk mengambil alih aset mitra bisnis. Kedua, integritas dan tanggung jawab. Berlaku jujur, menepati janji, serta bertanggung jawab menjaga kualitas dan perjanjian. Ketiga, sportivitas dan empati. Ray Kroc sering mengabaikan sportivitas. Dia bekerja keras tapi terkadang menekan dan mengalahkan mitra bisnisnya, termasuk saudara McDonald's, demi mencapai goal pribadi. Selanjutnya, ada tekanan dan persaingan. Ray Kroc berada di bawah tekanan besar di lapangan. Poin pertama adalah tekanan dari target penjualan. Ia harus mencapai target penjualan yang sangat tinggi dalam waktu singkat untuk membuktikan model bisnisnya. Kedua, tanggung jawab. Sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab memastikan bahwa banyak rekan kerja dan franchise yang mengikutinya juga mendapat pelanggan dan kesuksesan yang sama. Ketiga, integritas. Di tengah resiko dan tekanan, ia harus memiliki integritas tinggi agar usahanya dapat terus bertahan. Lalu ada peran kepemimpinan. Ray Kroc menunjukkan dua jenis kepemimpinan. Di satu sisi, ia adalah pemimpin karismatik dan transformasional. Ia mampu memotivasi orang dengan visi pertumbuhan dan menginspirasi banyak franchise untuk bergabung. Di sisi lain, ia adalah pemimpin transaksional dan otoriter dalam eksekusi. Ray sangat ketat pada kontrol operasional KSC NV dan menunjukkan sistem reward and punishment. Sayangnya, ia sering mengabaikan hubungan jangka panjang, terutama ketika bertentangan dengan tujuannya. Selanjutnya, ada tekanan dan persaingan, pasar dan internal. Persaingan yang dihadapi McDonald's datang dari dua arah. Pertama, tekanan eksternal. Persaingan pasar makanan cepat saji yang sangat ketat menuntut McDonald's harus berkembang dan berinovasi lebih cepat dari pesaing. Kedua, tekanan internal. Target ekspansi agresif dan standar operasional yang ketat yang diterapkan pada setiap franchise menghasilkan tekanan performa yang konstan. Akibatnya, manajemen cenderung hanya mengejar KPI jumlah outlet. Hal ini terkadang mengorbankan kualitas produk dan bahkan kesejahteraan staf demi pertumbuhan yang cepat. Dan juga ada dampak lingkungan kerja kompetitif. Ray Kroc menciptakan lingkungan kerja yang sangat kompetitif. Sikap ini membuat Ray menjadi agresif, egois, dan bekerja secara besar-besaran mengesampingkan batasan-batasan etika. Kedua, Ray mulai melanggar perjanjian memaksakan kehendaknya, serta bersikap individualistis demi keuntungan pribadinya. Terakhir, sikap kompetitif yang berlebihan ini menyebabkan ketegangan. Ray tidak hanya bersaing dengan rival, tapi juga menciptakan konflik dalam kerjasama dengan saudara McDonald's. Dan hubungan dengan teori di kelas. Film ini memiliki kaitan erat dengan beberapa teori manajemen. Ray termotivasi bukan hanya oleh uang, tapi juga oleh kebutuhan pengakuan dan aktualisasi diri sebagai pengusaha sukses sesuai dengan teori motivasi Maslow. Dia menerapkan teori insentif dalam penjualan. Ia bekerja keras karena peluang keuntungan besar yang dijanjikan. Dia menunjukkan kepemimpinan transformasional dengan menginspirasi orang lain. Namun, ia juga melanggar etika bisnis dan penjualan dalam mengambil ide saudara McDonald's untuk keuntungan pribadi. Terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup,
Film The Founder menceritakan perjuangan Ray Kroc yang gigih dan berambisi besar untuk menjadi raksasa waralaba. Kesuksesan Ray didukung oleh kerja keras dan visi, namun juga memperlihatkan sisi negatif dari ambisi yang berlebihan. Pelajaran moral dari film ini adalah keberhasilan sejati seharusnya tidak hanya diukur dari uang dan kekayaan semata, tetapi juga dari kemampuan kita menghargai orang lain dalam mencapai tujuan yang utuh. Terima kasih atas atensi teman-teman dan perhatiannya atas video kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian kami. Saya tutup. Terima kasih.